Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mewakili rekan saya Umar Abdul Qadir, Yuda Supriyatna, dan Muhammad Herlangga akan mempresentasikan hasil kajian literasi dengan judul Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Ada beberapa poin yang akan kami bahas. Untuk yang pertama, kelahiran dari IPM sendiri. Berdirinya IPM tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia pada tahun 60-an, yaitu pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang. 1 tahun kemudian, keinginan dan upaya para pelajar untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah dirilis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu ada halangan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga baru mendapat titik terang ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1958 di Garut. Organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut diperkuat pada Muktamar PM kedua yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPN. Keputusan nomor 2/nomor 4. Setelah ada kesepakatan antara pemerintahan pusat, PM, dan Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 15 Juni 1961 ditandatanganilah peraturan bersama tentang organisasi IPM. Pendirian IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada konferensi PM di Surakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juli 1961. Sehingga pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Masehi ditetapkan sebagai hari kelahiran IPM dengan Ketua Umum Herman Helmi Farid Ma'ruf dan Sekretaris Umum Muhammad Wilsyam Hasan. Akhirnya IPM menjadi salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah. Pada konferensi pimpinan pusat atau Konpiwil IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. Pemerintahan pusat IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan agar pada waktu pengembalian formulir tersebut nama IPM telah berubah. Tim eksistensi pemerintahan pusat IPM yang bertugas membahas masalah ini melakukan pembicaraan secara intensif. Akhirnya diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM dengan pertimbangan yang pertama, keberadaan pelajar sebagai kader persyarikatan umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, perlunya ada pengembangan jangkauan IPM. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata pelajar untuk organisasi berskala nasional. Kemudian, pimpinan pusat IRM mengadakan konsolidasi internal
dengan seluruh pimpinan wilayah IRM se-Indonesia di Jakarta pada Juli tahun 2007 untuk membicarakan tentang SK nomenklatur. Pada kesempatan itu hadir pemerintahan pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM akan mengganti nama menjadi IPM. Tetapi perubahan nama itu secara resmi terjadi pada Muktamar 16 IRM tahun 2008 di Solo. Konsolidasi gerakan diperkuat lagi pada konferensi pimpinan wilayah IRM di Makassar pada tanggal 26 sampai 29 Januari 2008 untuk menata konstitusi baru IPM. Maka dari itu, nama IPM disahkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 di Solo. Setelah kita mengetahui sejarah kelahiran dari IPM, selanjutnya poin yang akan kami bahas adalah visi, misi, dan tujuan terbentuknya IPM. Setelah melihat latar belakang dan sejarah perjuangan IPM, sebagaimana tergambar di Muqaddimah, maka visi yang harus terbayang untuk menata perjuangan IPM ke depan ialah yang pertama visi keislaman, kedua visi keilmuan, tiga visi kemasyarakatan, selanjutnya ada visi kekaderan. Setelah terbangun visi gerakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah membawa misi sebagai berikut. 1. Memperjuangkan nilai-nilai keislaman. 2. Membangun tradisi keilmuan. 3. Membentuk masyarakat beradab. Dan selanjutnya menciptakan kader yang tangguh. Dalam perjalanannya, tujuan IPM mengalami dinamika dan perubahan yang bersifat redaksional. Perubahan ini tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dihadapi oleh IPM dari masa ke masa. Rumusan maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muktamar ke-16 Solo tahun 2008. Selanjutnya, literasi berdikari muncul sebagai agenda aksi besar IPM Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan dirinya sebagai gerakan ilmu di Jawa Tengah. Literasi berdikari ini mempunyai satu tujuan, yaitu terwujudnya pelajar Islam yang berilmu dan berdikari untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berkemajuan. Secara terminologi, literasi bisa diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Sebagai nilai dan corak literasi berdikari adalah sebagai berikut. IPM sebagai gerakan dakwah harus menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap lini gerakannya. Dan selanjutnya adalah literasi dakwah, suatu program yang diarahkan agar pelajar Islam dapat menjalankan misi dakwahnya dengan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara online untuk berdakwah. Literasi berdikari selanjutnya di bidang keilmuan. Belajar merupakan basis masa utama dari IPM. Fokus belajar adalah belajar dan senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk mengeksplor ilmu sebanyak-banyaknya. IPM sebagai wadah bagi para pelajar menjadikan nilai-nilai keilmuan sebagai salah satu ruh di setiap gerakannya. Selanjutnya, nilai budaya. Salah satu fokus literasi berdikari adalah terwujudnya pelajar yang sadar budaya, mengapresiasi budaya yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri
Dalam hal ini, gerakan pelajar berdikari mengarahkan kemandirian dalam ranah kemandirian finansial, baik finansial individu, kader, finansial individu pelajar, ataupun finansial organisasi. Corak kemandirian dalam literasi berdikari dapat dilakukan melalui program dan aktivitas antara lainnya. Kewirausahaan pelajar kreatif, studentpreneur, sebagai memberikan sarana bagi pelajar yang akan berusaha sesuai dengan potensinya dan kemandirian ikatan. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa literasi berkeadaban adalah upaya menstudisikan ilmu pada suatu tatanan masyarakat, khususnya pelajar yang berorientasi pada kecerdasan lahir dan batin. Secara lahir diartikan dengan adanya kultur keilmuan yang tinggi dan merata, adanya kompetensi dan kapasitas, adanya inisiatif dan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Secara batin diartikan dengan memiliki tauhid yang kuat dan dalam interaksi sosial mengedepankan akhlak yang mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.